Bab 2705, Serangan Balik Mematikan. Pada saat ini, Hugi Wang tidak mampu lagi menopang dirinya sendiri dan langsung jatuh ke tanah. Ah! Tidak! Jangan bunuh aku, kumohon jangan bunuh aku tahu aku salah. Setelah jatuh ke tanah, Hugi Wang berbalik dan memohon belas kasihan dengan putus asa. Baru pada saat ini, ketika dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, dia berhenti bersikap keras kepala. Hugi Wang merasa sangat menyesal dalam hatinya. Dia menyesal datang ke kota Bahur dengan arogan untuk menimbulkan masalah. Dia tidak hanya gagal menghancurkan rumah tuan kota Bahur, dia juga gagal membunuh Jerry Yang, Stanley Wulen dan yang lainnya. Sebaliknya, sekte api miliknya musnah. Pada saat ini, di sekte api yang besar, hanya Gara Wang yang lumpuh dan Hugi Wang yang terluka parah yang tersisa. Kamu tidak perlu hidup lagi. Stanley Wulen memandang Gara Wang yang berdiri di samping. Gara Wang awalnya datang untuk menyaksikan keseruannya. Dia yakin bahwa ayahnya pasti mampu menghancurkan rumah tuan kota-kota Bahur dan membalaskan dendamnya dengan tangannya sendiri. Akibatnya, ia tidak hanya tidak bisa menyaksikan pertunjukan bagus itu, tetapi ia juga kehilangan nyawanya. Gara Wang bertemu dengan tatapan dingin Jerry Yang dan yang lainnya, dan hampir ketakutan setengah mati. Dia kemudian memohon dengan keras, "Tolong jangan bunuh aku. Aku sudah tidak berguna. Aku tidak akan membalas dendam padamu lagi. Semua ini disebabkan oleh para tetua terkutuk itu. Mereka menipu ayahku agar membuat masalah untukmu. Tolong ampuni nyawa ayahku dan aku. Aku berjanji bahwa kami tidak akan pernah muncul di dunia bela diri kuno lagi. Tolong beri kami satu kesempatan terakhir." Sebelum Gara Wang sempat menyelesaikan perkataannya, Stanley Wulen berteriak, "Si idiot ini berisik sekali." Seketika, Stanley Wulen mengangkat tangannya dan aliran energi spiritual menghantam Gara Wang. Sebelum Gara Wang sempat bereaksi, dia meninggal. Hugi Wang melihat ini dan merasa patah hati. Dia hanya memiliki satu putra, Gara Wang, dan dia sangat menyayanginya. Tapi sekarang Gara Wang terbunuh di depannya. "Putraku." Hugi Wang patah hati dan mulai meratap. Matanya yang dingin penuh kebencian tertuju ke arah Stanley Wulen. Stanley Wulen langsung mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas, "Bajingan, apa yang kamu lihat? Oh, kamu tidak menerimanya. Kamu akan segera mati. Jika aku tidak mengirim putramu yang tidak berguna untuk menemanimu di jalan, apakah kamu ingin aku tinggal dan merawatnya?" Stanley Wulen tentu tidak akan begitu kejam terhadap orang lain. Tetapi Stanley Wulen bermimpi membunuh ayah dan anak dari sekte api. Selama Jerry Yang pergi, ayah dan anak itu telah menimbulkan masalah berkali-kali, dan Gara Wang hampir membunuh putranya Jericho Wulen sebelumnya. Sejak saat itu, Stanley Wulen bersumpah akan membunuh ayah dan anak sekte api bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. Sekarang dia akhirnya mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin Stanley Wulen berhati lembut dan membiarkan Gara Wang hidup? Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan sekte api, Stanley Wulen pasti ingin membunuh ayah dan anak sekte api berkali-kali. Hugi Wang yang semula memohon untuk mengakui kesalahannya, tak sanggup lagi menanggung setelah putranya terbunuh di hadapannya. Setelah mendengar perkataan Stanley Wulen, niat membunuh di matanya yang dingin tidak berkurang sama sekali, dan dia terus mengancam, "Stanley Wulen, kamu mencari kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku, Hugi Wang? Kamu berani membunuh anakku? Aku, Hugi Wang, bersumpah bahwa sebelum aku mati, aku akan menghancurkan jiwamu dengan tanganku sendiri. Kamu bisa menghancurkan sekte apiku, tapi kamu pasti tidak bisa membunuhku." Setelah mendengar kata-kata Hugi Wang, Stanley Wulen dan yang lainnya menganggapnya sebagai lelucon dan langsung tertawa terbahak-bahak. Tetapi, pada saat ini, Jerry yang merasakan sedikit bahaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Hati-hati!" Kemudian, Jerry yang berteriak dan mendorong Stanley Wulen. Bab 2706, Kemenangan Cepat. Saat Jerry yang mendorong Stanley Wulen, sebuah lubang besar terbentuk di tempat Stanley Wulen berdiri.
Wajah Stanley Wulen menjadi pucat. Dia tahu betul bahwa jika Jerry yang tidak bertindak tepat waktu, dia akan lumpuh seumur hidup bahkan jika dia tidak mati. Stanley Wulen sangat marah. Dia menatap Hugi Wang dengan tatapan membunuh dan berkata dengan marah, "Dasar anjing tua, beraninya kamu menyerangku secara diam-diam." Ketika Hugi Wang melihat bahwa dia gagal membunuh Stanley Wulen, wajahnya menjadi ganas dan matanya memancarkan cahaya dingin. Segera setelah itu, saat Stanley Wulen menyerbu ke arah Hugi Wang menamparkan Stanley Wulen lagi. Gelombang udara yang mengerikan langsung meledak dari telapak tangan Hugi Wang. Stanley Wulen bahkan tidak berani bergerak maju secara langsung, jadi dia harus menggunakan kekuatan spiritual yang kuat di tangannya untuk menyerang Hugi Wang terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Stanley Wulen berbalik dan menghindar tepat di depan Hugi Wang. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa telapak tangan yang dilancarkan Hugi Wang sangat mengerikan. Meskipun keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan Hugi Wang terluka parah saat ini, Stanley Wulen menemukan bahwa dia masih tidak dapat melawan. Bahkan Jerry yang berdiri di sampingnya pun sedikit mengernyit, merasa amat terkejut. Lagi pula, di matanya, Hugi Wang hanyalah seorang yang sedang sekarat. Namun, Jerry yang segera menemukan masalahnya. Alasan mengapa Hugi Wang tiba-tiba menjadi begitu kuat adalah karena untaian manik-manik Buddha berinti buah persik yang dikenakan di pergelangan tangan Hugi Wang. Semua kekuatan spiritual mengerikan yang dilepaskan Hugi Wang berasal dari untaian tasbih Buddha itu, yang mengandung kekuatan spiritual teramat mengerikan. Meskipun Hugi Wang terluka parah, dia masih mampu mengeluarkan kekuatan luar biasa dengan bantuan tasbih Buddha, dan bahkan Stanley Wulen tidak berani menghadapinya secara langsung. Melihat Stanley Wulen mengelak, Hugi Wang tidak berhenti sama sekali dan terus melesat maju dengan seluruh kekuatannya ke arah Stanley Wulen. Saat Stanley Wulen menghindar kemana-mana, dia buru-buru mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk menyerang balik Hugi Wang. Melihat ini, Hydras He dan yang lainnya di samping juga melangkah maju untuk membantu Stanley Wulen. Akan tetapi, tidak seorang pun menyangka bahwa Hugi Wang masih mampu melawan 30 orang itu, dan serangannya pun masih sangat dahsyat. Di antara 30 pria kuat, tidak satu pun dari mereka yang bisa mendekati Hugi Wang untuk sementara waktu. Jerry yang berdiri di samping dan menonton, menganggapnya sebagai pelatihan praktis untuk 30 orang ini, jadi dia tidak turun tangan untuk membantu. Hydras He tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, "Orang tua ini, dia tampak seperti akan mati tadi, bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi lebih kuat sekarang? Bahkan jika itu adalah napas terakhir, dia seharusnya tidak begitu kuat. 30 dari kita tidak sebanding dengannya." Pada saat ini, Miles Motei melanjutkan perkataan Hydras He dan berkata, "Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya, kalau tidak, dia tidak akan menjadi sekuat ini. Dia terluka parah, kurasa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Wajah cantik Doreen Motei berubah dingin, dan dia berkata, "Kalau begitu kita akan perlahan-lahan melemahkan lelaki tua ini dan melihat seberapa sombongnya dia." Mendengar ini, Dennis Lei berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita tidak boleh lengah. Sekte api memiliki fondasi yang kuat, dan Hugi Wang memiliki banyak metode yang aneh. Lebih baik bagi semua orang untuk berhati-hati." Wanda Lei menanggapi perkataan ayahnya, "Ayah benar, setiap orang harus berhati-hati, dan segera mengambil keputusan untuk membunuh orang tua ini secepatnya. Lagi pula, mereka telah mengampuni nyawa Hugi Wang dan tidak membunuhnya secara langsung saat ia sedang dalam kondisi terlemahnya." Alhasil, saat semua orang tengah mengejek Hugi Wang, dia baru saja mengambil beberapa napas ketika tiba-tiba melancarkan serangan mengerikan seperti itu. Bersambung.